Masih di program Sapa Bali Pagi, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan si Pandu Bradat. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Damri ya, bahwa si Pandu Bradat ini adalah sistem keamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat. Jadi sistemnya ini diciptakan dulu supaya saling bersinergi satu sama lain. Masa petugasnya benturan, bagaimana dengan masyarakatnya nanti begitu ya, bagaimana dengan wisatawan juga yang datang. Nah, kita lanjutkan terkait dengan unsur apa saja yang terlibat dalam si Pandu Bradat ini. Saya langsung ke Pak Dewa. Boleh dijelaskan ke pemirsa. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Jadi mungkin sebelum saya langsung menukik ke si Pandu, sedikit mungkin menjelaskan dalam tataran konsep dulu ya. Jadi pertama memang kita akui bahwa Bali ini kan luar biasa daya tariknya dengan segala macam. Dan kedua adalah pembangunan ini kan terus begitu masif untuk mendukung dari hadirnya orang-orang di Bali ini. Nah, kita akan melihat bagaimana pertemuan orang lokal Bali, pertemuan orang tamu-tamu domestik, pertemuan dari WNA ini. Nah, bayangkan itu, bagaimana pertemuan membawa kepentingan bermacam-macam kepentingan, tidak semua berkepentingan positif, ada juga negatifnya ini. Begitu juga membawa budaya macam-macam ini. Inilah. Kita sudah sangat memaklumi bahwa dengan pertemuan inilah akan menimbulkan persaingan sosial. Dalam hal ini saya yakin itu sangat dimaklumi dengan bermacam-macam ini dia. Mungkin melanggar norma adat, kearifan lokal, melanggar dari ketentuan peraturan, dan lain-lain. Nah, disinilah akan memunculkan ketidaktertiban sosial. Nah, ini rumusnya begitu dalam keamanan. Itu ketertiban sosial ini tentunya harus segera, fenomena apapun yang muncul segera harus diantisipasi. Inilah yang disebut polisi adalah kegiatan preemptif. Nah, jadi bagaimana fenomena ketidaktertiban sosial ini harus segera. Kalau ini lamban, akan berkembang dia menjadi kekerasan sosial. Nah, kekerasan sosial ini pun tidak juga diantisipasi. Kita semua ini lemah, lengah. Akhirnya baru kejadian kekerasan sosial kan. Nah, inilah terjadi gangguan kamtipmas bermacam-macam jenis. Yang kita sebut dalam pergub ini adalah dase bayo. Nah, inilah. Mungkin dase bayo ini mungkin saya harus sebutkan juga apa itu mungkin ya. Biar apa saya baca boleh ya. Kita mulai dari dase bayo dulu ya. Jadi dase bayo akan memunculkan dari potensi ketidaktertiban sosial itu memunculkan dase pertama ya, bayo pertama adalah terjadinya pencurian, penodongan, penjamretan, perampokan sampai dengan pembunuhan. Pertama ini. Kedua adalah peredaran gelap narkoba, menyebar sampai ke daerah terkecil kita di Bali sekarang ini. Bayo ketiga adalah ancaman radikalisme dan terorisme. Akan terus yang yakin ini, karena betul mohon maaf, karena pengalaman di Densus, khusus. Nah, karena sudah menjadi virus paham keyakinan orang nih. Nah, dia akan selalu ingin bertindak radikal dan toleransi. Itu sudah pahamnya dia. Itulah makanya kita harus waspada terus. Nah, bayo keempat adalah memunculkan prostitusi lokal atau internasional, orang asing. Ini sudah harus diproteksi. Nah, bayo kelima adalah ancaman terhadap eksistensi agama dan tradisi budaya kita. Ini harus diantisipasi. Nah, bayo keenam adalah konflik kekerasan yang ditimbulkan dari kasus adat. Apakah latar belakang dari tapal batas, misalnya soroh upacara dan lain-lain. Ini akan bisa muncul. Nah, bayo ketujuh adalah lemahnya pengawasan dan pengamanan penduduk pendatang, termasuk WNA ini yang kita lagi viral sekarang ini. Apakah dia berkaitan dengan berbisnis, perilaku dan lain-lain ilegal, ini kesannya dari masyarakat seolah-olah pembiaran gitu kan. Padahal sudah dilakukan tapi sangat terbatas, sangat lemah, masih lemah lah. Nah, bayo ke-8 adalah dampak pencemaran lingkungan, apakah lingkungan suara, sungai, danau, dan laut. Nah, bayo ke-9 adalah bahaya propaganda dari penghasutan, dari bebasnya penggunaan media sosial yang dapat memunculkan kesalahpahaman dan ujung-ujungnya akan kekerasan. Nah, itu kan gangguan lagi. Nah, yang ke-10 adalah yang terakhir ini, penyebaran penyakit menular yang bersifat endemik dan pandemi. Nah, inilah yang kira-kira bersyukur kita dengan pola-pola ini sudah diselesaikan dengan baik. Nah, kira-kira itulah yang kita harus antisipasi, minimal memperkecil kejadian itu. Starter nol nggak mungkin, pasti bisa kita kendalikan kalau kita bersih pandu itu sistem
terpadunya Terpadu, itu. ya. Maaf Prof, saya potong. Tadi kan Prof lagi Pak Dewa ya. Pak Dewa kan sempat ngomong tentang masih lemahnya pengawasan kita. Apa kira-kira yang menyebabkan masih lemahnya itu tadi sehingga ada muncul akhirnya Dasebaya ini atau 10 gangguan keamanan ini? Nah, kita melanjutkan tadi sampaikan oleh Ibu, bukan ya sudah luar biasa nih ya. Dari beliau sudah menyampaikan langsung ke materi saja nih, substansi. Jadi memang kita melihat kondisi saat ini saja, kita harus fair, bukan hanya salah satu instansi, termasuk semua masyarakat. Nah, jadi kondisi kegiatan penanganan ketertiban sosial dan pengamanan kerawanan sosial sekarang ini, saat ini kita masih relatif sangat lemah loh, aku bilang. Nah, jadi apakah itu kegiatan preemptifnya? Karena kita tidak mampu cepat menangkap dinamika ketertiban sosial ini, tidak cepat langsung diantisipasi, sehingga dia berkembang menjadi kerawanan sosial itu tadi. Nah, begitu juga kegiatan preventif. Preventif adalah pencegahan, pengawasan dan pengamanannya. Kalau sudah kerawanan tidak diamankan, muncul kesempatan. Nah, itulah kira-kira. Jadi termasuk di dalam kegiatan penegakan hukumnya ini. Nah, kenapa lemah kita itu adalah sektoral. Sektoral, apa istilahnya? Sektoral itu kan jadi lemah. Sektoral sudah mempunyai keterbatasan personil di masing-masing instansi, keterbatasan personil, keterbatasan kewenangan. Nah, sudah sektoral, sudah minimal petugas, minimal kewenangan, karena kewenangan itu ada di instansi lain-lain. Nah, kalau sudah si pandu, duduk dia. Nah, gitu, inilah yang kelihatan, saya lihat, oh ini benar, makanya inilah jawaban luar biasa niki dari visi pembangunan daerah Bali niki tanggung Satkertilaku Bali niki, dan tajam ke misi nomor 19, mengembangkan sistem keamanan terpadu untuk menjaga keamanan daerah dan kerama Bali serta keamanan wisatawan. Niki yang luar biasa, sangat mengapresiasi sebagai insan mantan polisi. Ini yang seluruh Indonesia sudah keliling. Tidak ada misi pemerintah daerah memikirkan ini. Itu urusan polisi. Hanya ada di Bali ya. Nah, begitu tiang melihat diberikan tugas dari Pak Gubernur, ini baru dia cari. Saya akan backup benar ini. Nikilah konsep niki tiang. Ini kan akhirnya diolah niki menjadi pergub. Nah, nikilah sebagai strategi untuk mengamankan Bali. Oke, berarti kalau boleh saya simpulkan, berarti yang tadi Bapak bilang itu adalah kenapa kita masih lemah, karena kita masih sektoral, alias misalnya hukum desa adat ya desa adat aja, hukum kepolisian aja, tidak terpadu satu sama lainnya begitu ya. Jadi kalau dalam si Pandu Beradat ini semuanya bersinergi seperti itu. Semuanya nih siapa Pak? Unsur yang terlibat di si Pandu Beradat ini? Berarti kita bicara dengan sistem. Sistem ini kita dengan pergub niki bisa mensinergikan dari semua lintas ke horizontal dan lintas ke vertikal sesuai dengan kesamaan tugasnya. Itu kan pasti ada itu sama tugasnya. Di polisi ada strukturnya, tugasnya juga sama. Di pemerintah daerah juga ada OPD di atas, di bawah sama sampai ke pemerintah terkecil. Nah, inilah jadi sistem ini dibentuk menjadi sistem horizontal dan vertikal. Terpadu ini adalah untuk duduk bersama membahas permasalahan yang sama, padahal semua mempunyai kewenangan, tapi hukumnya beda-beda. Nah, kalau sudah duduk bersama, yang sering temukan itu imigrasi. Kasihan juga sebenarnya imigrasi itu. Sekarang kejadian ini selalu diserang. Benar ya. Legalitas resmi Pak. Tapi kalau di jalan itu urusan siapa? Bukan kewenangan saya. Melakukan kegiatan ilegal di pariwisata. Legal ya orang asing itu, tapi perizinannya gimana? Nikilah tidak ada keterpaduan ini. Tapi kalau duduk bersama, inilah lembaga Forum khusus para eksekutor hadir di sini. Beda dengan Forkompinda, beda. Kalau Forkompinda itu kan unsur pimpinan kebijakan. Kalau ini adalah urusan operasional. Jadi sudah hadir di sana dia, semua dia, itu salah di perizinan Pak. Polisi kan gampang, tinggal menyidik aja, memberkas, pelanggarannya ada di perizinan. Gitu. Sesuai dengan itulah, karena migrasi akhirnya bingung, semua kok dilimpahkan ke imigrasi. Ya makanya ini kita duduk terpadu. Kewenangan perizinan ada di A. Jadi pesalahnya di sana Pak. Oke, pasal berapa kan jelas. Polisi gampang dengan menyidik aja pelanggaran perizinan atau pelanggaran lalu lintas. Nikilah terpadunya. Makanya akhirnya kita sosialisasikan namanya si Pandu
baik di tingkat desa adat, desa sampai ke provinsi. Ada itu si pandu. Kurang lebih begitu Baik. ini dari konsepnya, tataran strategisnya. Dari desa adat sampai ke provinsi ada gitu ya. Sipandu Forum itu. Sipandu Forum itu. Oke, baiklah. Ada anggarannya nggak? Saya ke Prof. Damri. Ada anggarannya nggak? Atau para petugas ini ngayah nih, Kak? Iya, kalau bicara terkait dengan anggaran mungkin bisa kita analogikan sederhana aja. Jadi masing-masing komponen keamanan itu kan punya anggaran di masing-masing instansi. Ibaratnya kalau kita punya misalnya ada yang powernya 5 watt, ada yang powernya 10 watt, dan 30 watt ini. Kalau mereka nyala satu-satu kan tidak bisa nerangi. Ini dipadukan. Nah, kalau ini dipadukan kan powernya jadi tinggi kan semua kelihatan. Jadi konsepnya itulah tidak ngayah 100%, tetapi masing-masing instansi punya anggaran tersendiri. Nah, kalau ini dipadukan, diintegrasikan, tujuannya kan sama untuk keamanan. Jadi ini konsepnya. Jadi memang konsep ngayahnya itu pasti ada, tetapi masing-masing instansi punya anggaran masing-masing untuk sektor keamanan. Yeah. Dan kita bersyukur ada konsep ngayah ini sebenarnya ya, karena siapa sih yang nggak mau menciptakan keamanan untuk lingkungannya masing-masing seperti itu ya. Jadi sistemnya lah yang dibangun oleh Pak Gubernur. Bagaimana memadukan power-power atau kekuatan-kekuatan yang ada. Oh ya, baru saya mau ke Ibu, tapi ternyata waktunya sudah habis ya. Siap menunggu pertanyaan ya Bu ya. Baiklah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dewa dan juga Prof. Damri ya terkait dengan si Pandu Beradat ini. Sebentar kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ke yang lebih khusus ya. Yang lebih khusus itu adalah masalah apa sih yang saat ini tuh lagi viral atau lagi rame lah untuk di Bali sendiri sehingga si Pandu Beradat ini benar-benar efektif untuk diterapkan. Tapi sebentar lagi tetap di Dialog Sapa Bali Pagi.